Film ini berlatar pada masa dinasti Han, di mana saat hukum mulai ditegakkan secara ketat di seluruh wilayah kekaisaran. Setiap pelanggaran memiliki hukuman yang jelas, mulai dari penjara, pengasingan hingga hukuman penggal. Pada masa itu, emas dan perak juga mulai digunakan sebagai mata uang resmi kerajaan. Suatu malam, seorang penjaga kota Pingyang datang ke tempat karaoke setelah terjadi keributan. Di sana, seorang LC mengaku menjadi korban pelecehan oleh anak pejabat toko sepatu bernama Mengdu. Dengan bukti dan saksi yang lengkap, penjaga itu segera mengejar dan bertarung melawan beberapa anak buah Mengdu. Sampai akhirnya, ia berhasil mengalahkan mereka dan menangkap Mengdu beserta para pengawalnya. Singkat cerita, mereka dibawa menghadap tuan kota bernama Zhang. Di sana, Meng Po selaku ayah Mengdu langsung menyuap Tuan Zhang dengan sejumlah perak hingga penyidikan dihentikan dan Mengdu dibebaskan. Sang penjaga tentu memprotes karena pelaku sudah jelas bersalah. Namun Tuan Zhang justru menyuruhnya diam dan memberinya sedikit perak sebagai penutup mulut. Setelah itu, ia menemui LC untuk meminta maaf dan menyerahkan perak pemberian Tuan Zhang kepadanya. Namun LC itu justru marah dan menganggap para penjaga kota tidak berguna. Xin lalu menjelaskan bahwa penjaga itu bernama Zhou Buyi. Selama puluhan tahun, ia sudah menjadi penegak hukum. Ia juga sudah terlalu sering menahan amarah melihat ketidakadilan semacam ini. Keesokan harinya, Buyi datang ke kedai milik seorang gadis bernama Yin Erniang. Ia merupakan pelanggan tetap di sana dan selalu memesan semangkuk mie ayam yang sama setiap kali berkunjung. Saat sedang makan, seorang tuan tanah bernama Wei datang menagih uang sewa. Erniang mengaku hanya sanggup bertahan 1 bulan lagi karena biaya sewanya terlalu mahal. Melihat kesempatan itu, Tuan Wei pun kembali memaksanya menjadi istri kedua. Beruntung Buyi segera menghentikannya. Namun Tuan Wei justru menantang Buyi membayar tunggakan sewa 3 bulan sebesar 30 tael perak jika ingin membantu Erniang. Karena tidak memiliki uang sebanyak itu, Buyi sengaja dipermalukan dengan taruhan meminum kecap asin sebagai pengganti perak. Meski dihina karena miskin, Buyi pun tetap bertahan karena diam-diam ia menyukai Erniang. Di hari yang sama, Buyi mendatangi kediaman Tuan Kota Zhang untuk mencari pekerjaan tambahan. Meski sempat dipermalukan oleh para pengawal dan dihina karena sifatnya yang terlalu jujur, Buyi tetap menahan diri hingga akhirnya Tuan Zhang bersedia memberinya pekerjaan. Xin kemudian berpindah ke gudang logistik tempat Buyi mendapat tugas baru. Di sana, Komandan Huan menjelaskan bahwa akibat banjir besar di wilayah Hedong, istana mengirim bantuan sebesar 500.000 tael perak yang kini disimpan di gudang tersebut. Para penjaga akan bekerja bergiliran setiap 12 jam dan tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Malam harinya, Buyi mendapat giliran berjaga bersama seorang pria bernama Tie yang baru dipindahkan dari wilayah selatan. Saat berkeliling gudang, mereka tanpa sengaja melihat Komandan Huan menerima suap dari para pedagang yang membeli barang bantuan dengan harga murah. Tie bahkan mendapat beberapa tael perak dan mencoba membaginya kepada Buyi. Ia menjelaskan bahwa praktik seperti itu sudah biasa dilakukan oleh para pedagang beras dari Linzhou. Namun, di tengah percakapan mereka, perut Buyi tiba-tiba sakit akibat terlalu banyak meminum kecap asin sebelumnya. Ia pun pergi ke kamar mandi. Dan saat kembali, Buyi dikagetkan dengan Komandan Huan ternyata sudah tewas bersama seluruh penjaga lain. Di tengah kekacauan itu, Buyi melihat beberapa orang asing sedang membawa peti-peti berisi uang. Salah seorang di antaranya segera melarikan diri. Buyi pun langsung mengejarnya, tetapi orang lain menghadangnya sehingga pertarungan pun tak terhindarkan. Lawannya ternyata memiliki ilmu meringankan tubuh yang luar biasa. Namun Buyi terus memburunya dari bawah hingga akhirnya berhasil menghadang dan mengajarnya. Tak lama kemudian, para penjaga kota datang ke lokasi. Meski Buyi sudah menjelaskan apa yang terjadi, Tuan Zhang justru menuduh Buyi bersekongkol dengan para pencuri. Tuan Kota Zhang bahkan menyiksa Buyi dan maksanya mengakui penggelapan 30.000 tael perak. Meski terus membela diri, Buyi tetap dipaksa menandatangani surat pengakuan hingga akhirnya ia dijatuhi hukuman penggal. Untungnya, di saat-saat terakhir, seorang pria bernama Li Zhen datang dan mengaku sebagai inspektur provinsi Hedong. Ia menyatakan bahwa kasus ini akan diambil alih dan Buyi harus dibebaskan. Tuan Kota Zhang tentu saja menolak, bahkan Hakim Kota Yangsu ikut membela Zhang, apalagi Buyi sudah dianggap mengaku bersalah. Di saat itu juga, Ketua Hakim Kekaisaran Huangxi tiba.
Hakim Yangsu yang tadi begitu percaya diri segera menyebutnya dengan hormat dan mengatakan bahwa beliau tidak perlu repot turun tangan. Setelah situasi tenang, Hakim Huangxi meminta Bu Yi menjelaskan kembali kronologi perampokan tersebut. Bu Yi pun teringat seorang pria berjanggut bernama Ti yang sering terlihat mencatat sesuatu di sekitar lokasi penyimpanan perak. Ia yakin pria itu telah memetakan lokasi sekaligus membocorkan posisi para penjaga kepada para pelaku. Bu Yi juga menjelaskan bahwa kelompok perampok tersebut memiliki kecepatan yang luar biasa, sementara yang lain mempunyai tenaga sangat kuat hingga banyak penjaga tewas dengan tulang remuk. Namun tambah diduga, Hakim Huangxi ternyata adalah guru Bu Yi semasa pelatihan di Wendang. Wendang adalah sebuah lembaga milik istana yang bertugas mencetak penegak hukum berbakat dan bebas dari korupsi. Dan karena kejadian inilah, ia merasa telah mempermalukan gurunya. Bu Yi pun minta maaf. Setelah itu, Huangxi memutuskan memberi Bu Yi kesempatan kedua untuk menebus kesalahannya dengan membantu penyelidikan. Tak lama kemudian, mereka menginterogasi seorang buronan bernama Fei Erlang yang sebelumnya ditangkap Bu Yi. Meski sudah disiksa, pria itu tetap menolak bicara. Li Zhen lalu menggunakan cara yang lebih keras hingga membuatnya kesakitan. Setelah mendapat nasihat gurunya, Bu Yi pun akhirnya ikut menekan Fei Erlang hingga pria itu menyerah. Ia mengaku bekerja untuk dua penjahat bernama Rubah 7 Rupa dan Naga 9 Corak. Fei Erlang juga membenarkan bahwa pria berjanggut yang selama ini dicari Bu Yi adalah si Rubah. Namun saat ditanya soal keterlibatan Tuan Kota Zhang dan Hakim Yangsu, ia mengaku tidak tahu karena hanya menerima perintah dari kedua penjahat tersebut. Setelah mendapatkan informasi yang diperlukan, Li Zhen menghabisi Fei Erlang. Huangxi sebenarnya sudah menduga Tuan Kota Zhang dan Hakim Yangsu terlibat, tetapi mereka belum memiliki bukti yang cukup. Karena itulah ia memerintahkan Bu Yi dan Li Zhen untuk lebih dulu memburu dua tersangka yang tersisa. Keesokan paginya, Bu Yi dan Li Zhen memulai penyelidikan. Saat sarapan bersama, Bu Yi berterima kasih kepada Li Zhen karena telah menyelamatkannya. Setelah itu, ia menjelaskan rencana penyelidikan mereka. Karena perak hasil rampokan memiliki cap resmi dengan jumlah sangat besar serta tempat peleburan sangat terbatas, maka para pelaku hampir pasti menggunakan jaringan bank gelap untuk mencucinya. Maka dari itu, mereka mendatangi salah satu lokasi yang dicurigai. Bu Yi langsung mendobrak masuk dan memeriksa seluruh tempat itu. Ketika pemiliknya mencoba melawan, Bu Yi segera menghajarnya dan menunjukkan sketsa wajah si Rubah, tetapi pria itu mengaku tidak mengenalnya. Di tengah pemeriksaan, Bu Yi menyadari pekerja di sana ternyata korban banjir yang diperbudak dan disiksa. Di saat itu juga, Li Zhen menemukan buku catatan keuangan yang mencurigakan. Setelah memperoleh petunjuk baru, mereka pun bersiap untuk pergi. Namun saat melihat sang pemilik kembali melampiaskan kemarahannya kepada para pekerja, Bu Yi tak bisa menahan diri dan kembali menghajarnya untuk menyelamatkan para pekerja. Setelah itu mereka ke sebuah restoran. Ternyata di sana sudah ada Huangxi bernas bersama Tuan Wei. Ia pun langsung mengenalkan kedua muridnya itu. Huangxi lalu mengungkap bahwa bank gelap yang baru saja digerebek ternyata milik Tuan Wei. Mendengar itu, wajah pria tersebut pun langsung pucat. Li Zhen kemudian menunjukkan buku catatan keuangan yang mereka temukan di sana dan minta daftar seluruh gudang milik Tuan Wei di kota Pingyang. Meski terus mengelak dan mengaku hanya menyewakan tempat, Huangxi tetap mendesaknya untuk berbicara. Saat Tuan Wei masih menolak mengaku, Bu Yi tiba-tiba menyuruhnya meminum kecap asin sebagai balasan atas penghinaan yang pernah ia terima sebelumnya. Bu Yi pun terus menuangkan kecap asin itu hingga Tuan Wei menyerah dan akhirnya menuliskan seluruh lokasi gudang gelap yang diketahuinya. Setelah itu, Bu Yi dan Li Zhen menggerebek seluruh gudang dalam daftar tersebut. Meski perak perampok sudah dilebur, mereka berhasil menemukan bukti keterlibatan sejumlah pejabat kota Pingyang. Mendengar laporan itu, Huangxi pun memberi waktu 3 hari untuk menangkap Rubah 7 Rupa dan Naga 9 Corak. Petunjuk selanjutnya kemudian mengarah kepada Meng Po dan putranya Meng Du. Awalnya mereka bersikap sombong dan menolak bekerja sama. Namun setelah ditekan oleh Bu Yi dan Li Zhen, Meng Du pun akhirnya mengaku bahwa perak tersebut berasal dari sebuah rumah pewarna kain serta menjelaskan ciri-ciri orang yang menyerahkannya. Dari keterangan itu, mereka menduga pelakunya adalah Naga 9 Corak. Keesokan harinya, Bu Yi dan Li Zhen mendatangi rumah pewarna kain. Di sana Bu Yi melihat seorang pria bertubuh kuat yang sedang memeras kain. Dari tangannya aja, ia yakin pria itu adalah ahli kungfu. Dan benar saja, pria tersebut langsung menyerang lalu berusaha kabur sambil menghabisi para petugas yang menghadangnya. Bu Yi dan Li Zhen pun segera bekerja sama melawannya. Ternyata pria itu memang Naga 9 Corak. Dengan kain sempak basah yang dipelintir menjadi cambuk, ia pun mampu membuat keduanya kewalahan.
Beruntung kerjasama mereka berhasil menangkap pria tersebut. Namun saat hendak dibawa pergi, sebuah panah tiba-tiba meleset menembus lehernya. Para petugas pun segera mengejar pemanah tersebut, tapi sayangnya mereka kehilangan jejak. Di tengah pencarian itu, Boyi melihat seorang wanita yang gerak-geriknya mencurigakan. Ia pun diam-diam mengikutinya hingga masuk ke sebuah toko petasan. Namun setibanya di sana, wanita itu justru menyerangnya. Di saat itulah Boyi menyadari bahwa wanita tersebut sebenarnya adalah Tie, si rubah 7 rupa yang selama ini mereka cari. Karena toko itu dipenuhi petasan dan kembang api, pertarungan mereka pun memicu ledakan di mana-mana. Meski sempat berhasil memojokkannya, Boyi kembali kehilangan targetnya akibat ledakan yang terus terjadi. Dan satu-satunya petunjuk yang tersisa hanyalah sebuah kantong uang milik si rubah. Di malam harinya, Boyi mengajak para penjaga yang kini menjadi rekannya untuk makan di tempat Erniang. Namun Erniang masih mengambek kepadanya. Mereka kemudian kembali membahas penyelidikan yang semakin sulit karena si rubah mampu menyamar menjadi siapa saja. Tak lama kemudian, salah satu anak buah Li Zhen datang membawa laporan dan meminta bicara secara pribadi. Di momen itulah Boyi mulai sadar bahwa banyak orang menghormatinya hanya karena ia bekerja bersama Li Zhen. Karena itulah Boyi bertekad membuktikan kemampuannya dengan menangkap si rubah sendiri dengan tekad mendapat kehormatan. Keesokan harinya, Boyi mulai menyelidiki kantong uang yang ditemukan sebelumnya. Ia berkeliling dari satu toko ke toko lain untuk mencari asal-usulnya, tetapi seharian penuh tidak menemukan petunjuk apapun. Hingga akhirnya ia tiba di sebuah toko jahit yang tampak kosong. Saat berada di dalam, Boyi melihat sebuah boneka kayu dan langsung teringat bahwa Tie pernah membuat ukiran serupa saat menyamar sebelumnya. Tak lama kemudian, seorang anak kecil datang mengambil boneka itu. Ketika pemilik toko muncul, Boyi pun langsung menyadari bahwa toko itu milik si rubah. Akhirnya demi keselamatan anaknya, rubah 7 rupa pun tidak punya pilihan lain selain menyerah. Sementara itu di markas, Hakim Huangxi mulai marah karena Li Zhen dan Boyi belum juga berhasil menangkap si rubah. Li Zhen kemudian menjelaskan bahwa Boyi kini sedang bergerak sendiri. Namun tak menduga Boyi tiba-tiba datang sambil membawa rubah 7 rupa yang sudah berhasil ditangkap. Boyi pun menjelaskan bahwa ia berhasil menemukannya melalui penyuntikan kantong uang tersebut. Bahkan setelah diinterogasi, si rubah mengaku bahwa dalang di balik seluruh perampokan ini adalah Hakim Yang Su. Meski begitu, Huangxi mengingatkan bahwa pengakuan tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Tak lama kemudian, rumah Hakim Yang Su segera dikepung dari segala arah. Penyergapan dilakukan sunyi hingga banyak penjaga tumbang. Di tengah kacauan itu, Boyi menemukan Tuan Kota Zhang dan langsung ia sergap. Sementara itu, Huangxi menemui Hakim Yang Su secara langsung. Meski bukti sudah mengarah kepadanya, Yang Su tetap tenang karena merasa memiliki backingan yang kuat. Tak lama kemudian, Inspektur Agung dari kota tiba untuk menangani kasus tersebut. Huangxi pun segera memaparkan seluruh kasus pencurian perak dan menghadirkan rubah 7 rupa sebagai saksi. Di hadapan semua orang, si rubah mengaku telah menyusup ke gudang logistik, membunuh para penjaga, dan mencuri perak atas perintah Hakim Yang Su. Namun Yang Su masih membantah dan minta bukti yang lebih kuat. Demi menyelamatkan anaknya, si rubah akhirnya membongkar berbagai kejahatan lain yang pernah ia lakukan untuk Yang Su, serta lokasi barang-barang curian yang disimpan di kediamannya. Setelah dilakukan penggeledahan, seluruh barang bukti itu pun benar-benar ditemukan. Dengan bukti yang tak terbantahkan, Yang Su pun akhirnya tidak bisa lagi mengelak dan Inspektur Agung menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada Huangxi. Namun setelah semua orang pergi, Yang Su justru mencoba bernegosiasi dengan Huangxi dan mengaku dirinya hanya bidak kecil. Huangxi sempat mendengarkannya sambil minum teh, tetapi tanpa diduga ia pun langsung membunuh Yang Su. Di saat yang sama, Li Zhen juga menghabisi rubah 7 rupa. Kejadian itu pun membuat Boyi mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tak lama kemudian, para petugas menuliskan laporan resmi bahwa Hakim Yang Su bunuh diri karena takut menerima hukuman, sementara si rubah tewas saat berusaha melarikan diri. Saat itulah Boyi mulai menyadari wajah asli Huangxi dan kelompoknya. Seluruh harta milik Yang Su kemudian disita, namun bukannya diamankan sebagai barang bukti, berbagai barang-barang berharga justru dibagi-bagikan. Li Zhen bahkan menawarkan sebagian perak kepada Boyi. Menyadari situasi tersebut, Boyi pun segera mengubah sikapnya dan ikut menerima perak tersebut. Huangxi lalu mengatakan bahwa Boyi kini sudah menjadi bagian dari mereka. Ia bahkan berniat membawa Boyi ke ibu kota agar karirnya bisa berkembang. Setelah itu, Huangxi memberi perintah yang lebih mengejutkan. Menurutnya, anak rubah 7 rupa sudah tidak diperlakukan lagi. Sesampai di tempat tahanan, Boyi diam-diam berusaha menyelamatkan anak rubah 7 rupa dengan memalsukan kematiannya. Namun Li Zhen ternyata sudah lebih dulu menunggu.
Bu Yi pun mohon agar bocah itu dilepaskan, tetapi Li Shen tetap memilih menjalankan perintah Huang Xi. Akibatnya, kedua sahabat itu pun terpaksa saling bertarung. Di tengah pertarungan, Bu Yi menyuruh bocah tersebut melarikan diri sambil terus mencoba membujuk Li Shen. Namun Li Shen menolak. Dan akhirnya, Li Shen pun berhasil membunuh anak tersebut. Meski begitu, Li Shen berjanji akan melaporkan kepada Huang Xi bahwa Bu Yi telah menjalankan perintahnya. Namun Bu Yi yang tidak terima melihat nyawa tak bersalah kembali melayang, ia pun kembali menyerangnya. Dan akhirnya berhasil membunuh Li Shen. Tiga hari kemudian, poster buronan Bu Yi tersebar ke seluruh kota. Ia dituduh membunuh pejabat istana. Beruntung seorang korban banjir yang pernah ia selamatkan di tempat pelaburan logam menolongnya. Pria itu kemudian membawa Bu Yi bersembunyi di sebuah rumah tua. Namun tak diduga di tempat itu sudah ada Tuan Wei. Ternyata setelah jatuhnya Yang Su, ia juga menjadi buronan dan terpaksa bersembunyi. Tuan Wei kemudian menjelaskan bahwa Huang Xi kini menguasai kota Pingyang karena hampir tidak ada lagi pejabat yang bisa menentangnya. Bahkan nama Bu Yi ikut terseret karena pernah menjadi anak buahnya. Tak lama kemudian Tuan Wei membongkar rencana Huang Xi yang sebenarnya. Menurutnya semua orang yang mengetahui kebenaran kasus Yang Su akan dibantai, termasuk para korban banjir yang pernah terlibat. Para korban itu akan dikumpulkan dengan janji pekerjaan, kemudian dibantai dan dituduh sebagai pemberontak agar Huang Xi mendapat jasa besar di mata kekaisaran. Tuan Wei kemudian mengajak Bu Yi bekerjasama, di mana ia ingin membawa para korban banjir yang tersisa ke provinsi lain untuk memberi mereka makan. Keesokan harinya saat bersiap meninggalkan kota bersama Tuan Wei, Bu Yi melihat para korban banjir berbondong-bondong mendaftar pekerjaan di komplek pejabat. Meski merasa ada yang janggal, Tuan Wei memintanya jangan ikut campur. Di saat yang sama, Huang Xi pun mendapat laporan dari asistennya bahwa lebih dari 100 korban banjir telah berhasil dikumpulkan. Sebuah laporan palsu pun dibuat untuk menuduh para korban banjir sebagai sisa pemberontak Yang Su yang hendak menyerang kantor pemerintahan. Akhirnya para korban banjir yang tidak mengetahui apa-apa mendadak dikepung dan dibantai. Saat orang-orang berusaha menyelamatkan diri, sebuah ledakan tiba-tiba terjadi. Dari tengah runtuhan muncullah Bu Yi. Ia lalu segera menerobos masuk menghabisi para penjaga dan membantu para pengungsi melarikan diri. Setelah itu ia langsung menuju ke Huang Xi yang sudah menunggunya. Setelah bertemu gurunya, Bu Yi mempertanyakan bagaimana gurunya bisa berubah menjadi orang seperti sekarang. Saat Bu Yi murka dan mau menyerangnya, pemain gitar yang selama ini berada di sisi Huang Xi tiba-tiba menyerang. Ternyata wanita itu adalah pengawal pribadinya. Saat Huang Xi ikut turun tangan untuk melawan itu, ia pun tanpa sengaja justru membunuh pengawalnya sendiri menggunakan tombak panjangnya. Akhirnya duel antara guru dan murid pun kemudian berlanjut hingga ke area proyek. Dalam pertarungan itu, Bu Yi akhirnya berhasil menjatuhkan Huang Xi. Tak lama kemudian pasukan kekaisaran tiba di lokasi. Huang Xi pun langsung menuduh Bu Yi sebagai pemimpin pemberontakan. Namun sebelum para prajurit mendekat, Bu Yi lebih dulu membunuh gurunya itu dengan runtuhan proyek. Setelah itu Bu Yi menghilang, sementara pasukan hanya menemukan jasad Huang Xi di antara runtuhan. Sebulan kemudian seluruh kejahatan dan rencana Huang Xi akhirnya terbongkar. Menurut Tuan Wei, masyarakat Pingyang berhasil melaporkan kebenaran kepada pihak kekaisaran hingga perintah penangkapan terhadap Bu Yi pun dicabut. Tuan Wei akhirnya kembali ke Pingyang dan berpamitan kepada Bu Yi. Sementara itu para korban banjir akhirnya menerima hak bantuan yang layak, dan kabar pengkhianatan Huang Xi menyebar ke seluruh daerah. Di sisi lain, Ernie yang tetap menjalankan kedai mie ayamnya seperti biasa, dan baru saat itulah ia mengetahui semuanya yang sebenarnya terjadi. Dan ia
Oke guys, itulah alutsista film The Butcher Blade. Semoga kalian terhibur dengan alutsista yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yanda, sampai jumpa di video berikutnya.